Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat, yang terhormat Bapak dosen Dr. Muhammad Sawaludin MA dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom pada malam hari ini dan tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Marlina sebagai moderator akan memimpin acara ini sampai selesai. Sebelum diskusi ini dimulai, bacakan sedikit susunan acara pada malam ini. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua adalah membaca materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah kesimpulan, yang kelima adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembuka, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami dari kelas 21 SPIC akan membahas atau mendiskusikan materi tentang peta jalan sosiologi sebagai hubungan yang mempelajari hubungan manusia, masyarakat, lembaga, dan perubahan sosial. Materi yang pertama yaitu sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu konsep dasar sosiologi, metode sosiologi, konsep-konsep tentang realitas sosial budaya, hubungan antara konsep realitas sosial budaya, data tentang realitas sosial, dan permasalahan sosial. Selanjutnya, konsep dasar sosiologi terbagi menjadi 4. Yang pertama, konsep dan definisi sosiologi. Yang kedua, sifat dan hakikat sosiologi. Yang ketiga, objek studi sosiologi. Yang keempat, kegunaan sosiologi. Selanjutnya, konsep tentang realitas sosial budaya terbagi menjadi 12, yaitu masyarakat, interaksi sosial, status dan peranan, nilai sosial, norma sosial, lembaga, sosialisasi, perilaku menyimpang, pengendalian sosial, proses sosial, perubahan sosial budaya, dan kebudayaan. Selanjutnya, saya akan menanyakan pendapat dari teman-teman. Pendapat yang pertama, saya akan menanyakan pendapat dari Dika, yakni tentang konsep dan definisi sosiologi. Menurut Dika, mengapa di suatu masyarakat terjadi perubahan sosial? Perubahan sosial itu kan merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan di dalam masyarakat kan, yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif dan kehidupan sosialnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat. Terus terjadinya perubahan sosial itu gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Perubahan sosial akan berlangsung sepanjang yang masih terjadinya interaksi antara manusia dan masyarakat itu. Terus sebab perubahan ini juga dapat mengakibatkan pergeseran pada banyak sektor dalam masyarakat sosial. Perubahan sosial ini terjadi bukan semata karena individu dalam masyarakat tersebut yang mau berubah, akan tetapi karena adanya perkembangan dari berbagai faktor, terutama teknologi. Mungkin itu saja, Marlina. Oke. Baiklah, apakah ada yang ingin menambahi? Dari Dika, ada pendapat lain?
Baiklah, apakah ada yang ingin menambahi? Itu tanpa perubahan sosial ya. Nah, di sini saya ingin menambahkan faktor-faktor penyebab perubahan sosial secara internal dalam masyarakat, yaitu satu, perubahan penduduk. Dalam kehidupan masyarakat, pasti akan mengalami proses interaksi sosial dan sosialisasi. Dua kondisi inilah yang berpotensi untuk mengubah pola pikir dan tingkat pengetahuan masyarakat yang akan berujung pada proses perubahan sosial. Perubahan penduduk yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah akan mengakibatkan keramah tamahan semakin menurun. Kelompok sekunder akan bertambah banyak, struktur kelembagaan menjadi lebih rumit dan bentuk-bentuk perubahan yang lainnya. Yang kedua, penemuan baru. Adanya penemuan baru juga dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Penemuan baru ini bisa berupa alat, gagasan, atau rangkaian ciptaan. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat seperti perbedaan ciri-ciri fisik, kepentingan pendapat, status sosial ekonomi, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Seringkali dapat memicu munculnya konflik. Sekian ya, tambahan dari saya. Baiklah, yang pendapat yang kedua saya akan menanyakan dari pendapat kegunaan sosial, pendapat dari Siti. Jelaskan fungsi penelitian dan sosiologi. Menurut Siti, mengapa fungsi dalam sosiologi? Fungsi dalam sosiologi, contohnya fungsi penelitian ya. Fungsinya untuk mengetahui sejauh mana gejala sosial atau fenomena sosial masyarakat berkembang dengan kehidupan masyarakat yang ada. Berawal dari penelitian yang dilakukan, kita akan memperoleh dasar sebuah rencana untuk menyelesaikan masalah sosial atau gejala sosial yang ada. I have to like. Baiklah, apakah tidak ada yang ingin menambahi? Kalau tidak, saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ya, tentang objek studi sosiologi, saya akan menanyakan pendapat dari Dian. Menurut Dian, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya masalah sosial? You think that you're junior? Menurut saya, faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial yaitu adanya perubahan jumlah penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, terjadinya konflik atau peperangan di suatu wilayah, terjadinya bencana alam di suatu wilayah, dan masuknya kebudayaan dari luar ke dalam suatu negara. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin menambahi, saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ke pendapat teman-teman selanjutnya. Tentang kegunaan sosial, saya akan menanyakan pendapat dari Siska, mengapa konsepsi pergaulan hidup yang padanya dalam masyarakat berintikan pada interaksi sosial, bukan interaksi lain.
Siska. Baik, menyebut nama. Karena interaksi sosial tersebut merupakan suatu proses di mana timbul hubungan timbal balik antar individu dan antar kelompok. Aduh, Ibu Dep. Udah aku udah kasih ini nih suara. Apa aku udah? Iya udah kasih suara nih aku. Baiklah, saya akan melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan menanya Rini, Ari Sulistyo Rini tentang kegunaan sosial. Menurut Rini, apa itu lembaga dalam sosiologi? Oke, menurut saya, lembaga sosial yaitu tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur. Salah, woi. Salah, ulang. Lanjut lah. Ulang. Woi, ulang rekamnya tuh. Baiklah, saya akan melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Menurut pendapat Rini tentang kegunaan sosiologi, apa itu lembaga dalam sosial? Ya, lembaga sosial yaitu gabung dalam kelompok masyarakat. Nah, lembaga sosial ini ada 6 jenis. Pertama, lembaga keluarga, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga lembaga ekonomi, yang keempat lembaga budaya, yang kelima lembaga agama, dan yang terakhir lembaga politik. Baiklah, apakah ada yang ingin menambahi? Kalau tidak, saya akan melanjutkan pendapat dari teman-teman lainnya, menanyai pendapat dari teman-teman lainnya. Menurut Astri, tentang objek studi sosiologi, mengapa sifat cabang apa saja sifat cabang ilmu sosiologi? Cabang-cabang ilmu sosiologi bersifat gabungan antara ilmu tentang gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan ilmu-ilmu lainnya. Udah. Apakah ada yang ingin menambahi? Kalau tidak, saya akan melanjutkan pendapat dari teman-teman lainnya. Menurut saya akan meminta pendapat dari Anissa Adila tentang objek studi sosiologi. Menurut Anissa, apa sih yang dipelajari dalam lembaga sosial? Coba jelaskan manfaat mempelajari ilmu tersebut. Oke, baik.
apa sih yang dipelajari dalam lembaga sosial? Coba jelaskan manfaat mempelajari ilmu tersebut. Yang dipelajari dalam lembaga sosial yang kita dapat pelajari ialah kita mengetahui pengertian dari lembaga sosial tersebut yang dikatakan oleh Ari Suyur ini tadi, pengertian lembaga, tata cara memenuhi kebutuhan manusia untuk mendapatkan keteraturan hidup. Dan disebutkan ini tadi ada 6 jenis. Di sini saya akan sedikit tentang lembaga keluarga. Dikarenakan lembaga keluarga itu termasuk lembaga sosial. Keluarga itu disebut lembaga dikarenakan keluarga kita memiliki anggota. Nah, disitulah disebut lembaga. Kita bisa mempelajarinya dari di lingkungan keluarga. Terus manfaat dari mempelajari ilmu tersebut untuk mengetahui lembaga sosial yang ada di negara kita. Seperti itu. Kembali ke Marlina. Pendapat selanjutnya saya akan menanyakan pendapat dari MGS Rapli tentang konsep dan definisi sosiologi. Menurut Rapli, apa fungsi sosiologi dalam upaya menyelesaikan masalah sosial? Fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial adalah untuk bisa mempelajari interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian untuk mempelajari konflik sosial dan cara mengatasinya. Mempelajari dan mengamati perubahan sosial di masyarakat dan juga memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa setiap individu itu berbeda. Contoh dari fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah, misalnya ini tawuran antar kampung. Dengan sosiologi maka masalah tawuran tersebut bisa dianalisis sehingga bisa ditarik kesimpulan apa penyebab dari masalah tersebut. Itu saja, kembali ke Marlina. Oke, baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan meminta pendapat dari teman-teman. Pendapat dari Mareza tentang sifat dan hakikat sosiologi. Menurut Mareza, sebutkan dampak positif. Bagaimana sosiologi berpengaruh dalam masyarakat? Menurut pendapat saya, pengaruh sosiologi dalam masyarakat itu, perkembangan ilmu sosiologi itu sangat berpengaruh terhadap peradaban kehidupan masyarakat, karena dengan adanya ilmu sosiologi yang semakin berkembang dapat membantu masyarakat untuk mengkaji dan menyelesaikan masalah sosial yang ada di sekelilingnya. Kembali ke Marlina. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan meminta pendapat kepada Widya tentang kegunaan sosial. Menurut Widya, apakah maksud dari hubungan sosial dalam masyarakat? Maksud hubungan sosial di dalam masyarakat. Hubungan sosial itu berkaitan dengan suatu interaksi sosial yang berada di masyarakat, baik di masyarakat umum. Di zaman sekarang, pada masyarakat modern, biasanya hubungan itu terjalin karena adanya komunikasi antar masyarakat atau individu dengan individu. Maka di situ akan terbentuklah hubungan individu, interaksi individu antar individu akan membentuk kelompok. Sedangkan kelompok berinteraksi terhadap kelompok akan membentuk suatu
komunitas, atau lembaga. Dan interaksi ini terjadi melalui dua hal, yakni kontak sosial dan kontak komunikasi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan menanyakan pendapat dari Agung tentang objek studi sosiologi. Apa yang dimaksud ilmu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk sentiasa hidup bersama dengan sesamanya. Itu saja. Baiklah, saya akan melanjutkan diskusi ini dan saya akan meminta pendapat dari Tri Bintang tentang sifat dan hakikat apa hubungan manusia dan masyarakat dalam sosiologi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya sedikit tentang apa hubungan antara manusia dan atau masyarakat terhadap sosiologi. Jadi di mana dalam suatu masyarakat tersebut ada kebudayaan, tingkah laku, organisasi yang ada dalam masyarakat tersebut. Jadi kebudayaan lahir dan berkembang masyarakat. Jadi kebudayaan tidak akan berkembang tanpa masyarakat. Jawaban dari saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Tidak ada yang ingin memberikan pendapat lagi. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat dan adanya perubahan jumlah penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, terjadi konflik atau peperangan di suatu wilayah, terjadinya bencana alam di suatu wilayah, masuknya kebudayaan dari luar ke dalam suatu negara. Sekian diskusi malam ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.